Oke, kita akan membahas mengenai transaksi tugas kemarin, yakni transaksi bengkel Saerah. Jadi, Ibu sudah membuat kolom PDA yang terdiri dari kas sampai keterangan. Oke, langsung saja kita ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Desember 2020, Pak Yusuf menyetorkan modalnya sebesar 60 juta. Transaksi penyetoran modal ini akan berpengaruh pada kas dan modal. Nah, kas dan modal ini akan bertambah sebesar modal yang disetorkan, yakni sebesar 60 juta rupiah. Jadi kita isi saja kasnya itu bertambah sebesar 60 juta rupiah dan modalnya itu juga akan bertambah sebesar 60 juta rupiah. Keterangannya itu kita isi modal awal. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua, yakni dibayar sewa rokok untuk 2 bulan sebesar 1 juta. Sewa rokok 2 bulan, jadi untuk bulan Desember dan Januari 2021 sebesar 1 juta rupiah. Untuk itu masuk di akun sewa dibayar di muka karena periodenya itu tidak hanya bulan Desember saja. Akan bertambah sebesar 1 juta rupiah dan tasnya itu akan berkurang sebesar 1 juta rupiah karena untuk pembayaran sewanya. Keterangannya itu pembayaran sewa di muka. Kemudian tanggal 2 Desember dibeli peralatan di toko Pepak seharga sebesar 25 juta secara tunai. Transaksi pembelian peralatan ini akan mempengaruhi akun peralatan dan kas karena dibayar secara tunai. Untuk itu, akun peralatan akan bertambah sebesar 25 juta, sedangkan kasnya itu akan berkurang sebesar 25 juta karena pembayaran secara tunai. Untuk keterangan kita isi pembelian peralatan. Oke, kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu dibeli perlengkapan di toko lengkap sebesar 9 juta, namun baru dibayar sebesar 5 juta. Ini caranya gimana? Jadi pembelian perlengkapan yang dilakukan secara tunai dan kredit itu akan mempengaruhi akun perlengkapan, kemudian akun kas, dan akun hutang usaha. Jadi pada kolom atau pada akun perlengkapan kita akan bertambah sebesar 9 juta, kemudian kasnya itu akan berkurang sebesar 5 juta karena baru dibayar 5 juta, kemudian hutang akan bertambah sebesar 4 juta. Itu selisih antara total perlengkapan 9 juta dikurangi yang sudah dibayar 5 juta. Jadi 9 juta dikurangi 5 juta sama dengan 4 juta. Oke. Kemudian tanggal 4 Desember diterima pendapatan sebesar 600.000 secara tunai dari 4 orang pelanggan. Jadi caranya itu kita terima pendapatan. Pendapatan itu akan mempengaruhi kas dan modal. Jadi kas kita akan bertambah sebesar total pendapatan, yakni 600.000 dan modalnya itu juga akan tambah sebesar pendapatan. Sebesar kas yang diterima. Sebesar 400.000. Sebesar 600.000. Ini pendapatan tunai. Yang ini pembelian perlengkapan. Oke, yang transaksi tanggal 5.
diterima pendapatan sebesar 1.200.000 dari 8 orang pelanggan, namun masih diterima Rp900.000. Oke, transaksi pendapatan akan menambahkan modal. Jadi kita tambahkan dulu modalnya sebesar 1.200.000. Pendapatan. Kemudian kas kita akan bertambah sebesar Rp900.000 karena baru diterima Rp900.000. Lalu piutang kita akan bertambah sebesar selisihnya antara 1 juta, selisih antara 1.200.000 dikurangi Rp900.000. Piutang akan bertambah sebesar Rp300.000. Baik, kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Desember diterima pendapatan sebesar 2 juta dari 10 orang pelanggan secara tunai. Jadi akan mempengaruhi kas dan modal itu sendiri. Jadi kasnya itu akan bertambah sebesar 2 juta dan modal usaha akan bertambah sebesar 2 juta. Ini pendapatan tunai. Baik, kita lanjutkan ke transaksi yang ke-12, yaitu Pak Yusuf membayar hutangnya ke toko lengkap sebesar 2 juta. Jadi hutang kita akan berkurang sebesar 2 juta karena Pak Yusuf membayarkan hutangnya dan kas akan berkurang sebesar 2 juta. Hutang usaha akan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Baik. Dan kasnya juga akan berkurang sebesar 2 juta rupiah untuk pembayaran hutang. Keterangannya kita isi pembayaran hutang. Oke, kita lanjutkan. Di tanggal 17 Desember diterima pembayaran pelunasan dari pelanggan atas piutang tanggal 5. Kita fokus ke transaksi tanggal 5. Jadi piutangnya itu sebesar 300.000. Ketika dilunasi maka akan berkurang sebesar 300.000 juga karena dilunasi. Kemudian kas kita akan bertambah sebesar 300.000 karena kita mendapatkan pelunasan piutang. Kas akan bertambah sebesar 300.000 untuk keterangannya itu pelunasan piutang. Kemudian tanggal 23 Desember diterima pendapatan sebesar 2.600.000, namun baru diterima 2 juta. Jadi modal kita akan bertambah sebesar 2.600.000. Ingat, setiap transaksi pendapatan akan menambah modal. Baik itu uangnya sudah diterima atau masih dalam ada piutangnya atau setengah kas, setengah piutang, itu pendapatan atau modal itu akan tambah karena pendapatan. Oke, sebesar kasnya baru diterima sebesar 2 juta. Jadi kas kita akan bertambah sebesar 2 juta dan piutang usaha akan bertambah sebesar selisihnya, yaitu selisih antara 2.600.000 dikurangi 2 juta. Jadi piutang kita akan bertambah sebesar 600.000. Baik, kemudian tanggal 25 Desember diterima pendapatan 900.000 secara tunai. Jadi kas kita akan bertambah sebesar 900.000 dan modal kita akan bertambah sebesar 900.000. Ini keterangannya pendapatan. Ini pendapatan tunai. Baik.
tanggal 29 Desember, Pak Yusuf mengambil uang sebesar 750.000 untuk keperluan pribadi. Pengambilan modal perusahaan untuk keperluan pribadi disebut prive. Jadi kas akan berkurang dan modal juga akan berkurang. Jadi kas kita akan berkurang sebesar 750.000 karena terjadi pengambilan uang. Kemudian modal juga akan berkurang sebesar 750.000. Untuk keterangannya kita isi prive. Oke, kemudian tanggal 31 Desember dibayar beban air sebesar 100.000, beban listrik 250.000, dan beban gaji 800.000 secara tunai. Jadi nanti modal kita akan berkurang dan kas akan berkurang. Jadi kita isi beban listrik terlebih dahulu sebesar 100.000. Lalu ini beban air. Kemudian beban listrik sebesar 250.000. Ini beban listrik. Dan ini beban gaji sebesar 800.000. Nah, kasnya itu akan berkurang sebesar totalnya ini. Jadi 100.000 ditambah 250.000 itu 350.000 ditambah 800.000. Jadi totalnya itu kas akan berkurang sebesar 1.150.000. Oke, kemudian transaksi selanjutnya itu perlengkapan yang telah terpakai di bulan Desember sebesar 750.000 dan ditaksir peralatan yang terpakai sebesar 250.000. Jadi untuk peralatan itu pemakaian peralatan itu akan masuk ke akun akumulasi penyusutan peralatan. Jadi peralatan yang terpakai itu sama dengan peralatan yang disusutkan. Jadi untuk perlengkapannya kita kurangkan saja. Jadi perlengkapan itu yang terpakai sebesar 750.000. Jadi di akun perlengkapan akan berkurang sebesar 750.000. Kita fokus ke perlengkapan. Oke, di sini sebesar 750.000 kurang sebesar 750.000. Kemudian peralatan akan berkurang sebesar 250.000. Kita masukkan ke akun akumulasi penyusutan peralatan. Di sini sebesar 250.000. Baik, kemudian kita isi keterangan. Oh ya, untuk penyusutan atau pemakaian peralatan maupun perlengkapan itu akan mengurangi modal. Jadi modal akan berkurang sejumlah pemakaian atau penyusutan. Jadi 750.000 ditambah 250.000 itu totalnya 1 juta. Jadi hutang akan berkurang sejumlah 1 juta rupiah. Ini beban perlengkapan dan penyusutan peralatan dan beban penyusutan peralatan. Baik. Kita ke transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 31 Desember pengakuan beban sewa untuk bulan Desember 2020. Kita cek lagi transaksi pembayaran sewa. Jadi sewa dibayar sebesar 1 juta untuk 2 bulan. Jadi per bulannya itu berapa sih, Bu? Jadi tinggal saja total pembayaran sewa, yakni 1 juta dikurangi total berapa bulan sewa tersebut dibayar. Jadi 1 juta dibagi 2. Jadi untuk per bulannya itu kita akui sebagai beban itu sejumlah 500.000 rupiah. Jadi di akun sewa dibayar di muka.
Nah, ini akan berkurang sebesar 1 juta, sebesar 500.000 rupiah. Nah, ingat ketika pengakuan beban, maka modal juga akan berkurang sebesar 500.000. Ini beban sewa. Oke, sudah selesai untuk penginputan transaksi. Jadi untuk ini kan sudah selesai penginputan transaksi atau pencatatan transaksi. Untuk itu langkah selanjutnya yaitu kita mencari saldo akhir masing-masing akun. Masing-masing akun seperti kas, piutang, sampai modal kita cari atau kita hitung saldo akhirnya. Caranya gimana sih, Bu? Caranya tinggal menjumlahkan total transaksi di akun tersebut. Misalnya kas. Jadi 60 juta, kita tambahkan 1 juta, lalu kita tambahkan 25 juta, kita kurangi 5 juta, kemudian kita tambahkan 600.000, kemudian tambahkan 900, kita tambahkan lagi 2 juta, kemudian kita kurangi 2 juta, kita tambah 300.000, kita tambah 2 juta, kita tambah 900, kita kurangi 750, kita kurangi 1.500.000. Pokoknya kalau ada transaksi pengurangan ya pengurangan, kalau penambahan ya penambahan. Oke, jadi total untuk kasnya itu sebesar 31.800.000 rupiah. Ya, kita lanjut ke akun piutang. Caranya tinggal kita jumlahkan. Jadi untuk akun piutang itu 300.000 dikurangi 300.000, kemudian ditambah 600.000. Jadi totalnya itu 600.000. Kemudian kita ke akun peralatan. Caranya sama. Jadi kita tinggal jumlahkan total di masing-masing akun. Ini totalnya 25 juta. Baik. Kemudian di akun perlengkapan. Caranya sama. Caranya 9 juta dikurangi 750.000. Jadi total saldo akhirnya itu 8.250.000. Kemudian untuk akun sewa dibayar di muka. Caranya sama. Tinggal kita kurangi saja. 1 juta dikurangi 500.000. Jawabannya 500.000. Baik, kemudian untuk akun akumulasi penyusutan peralatan. Caranya juga sama. Tinggal kita total di saldo per akunnya. Untuk hutang usaha, itu hutang usaha menunjukkan saldo 2 juta rupiah. Kemudian untuk akun total modal akhirnya itu berapa? Tinggal kita tambah ataupun kurang sesuai transaksinya. Untuk akun modal menunjukkan saldo sebesar 93.900.000 rupiah. Oke, untuk mengecek apakah total aset, apakah transaksi ini sudah benar, itu caranya kita tinggal
membandingkan antara total aset dan total hutang ditambah modal. Jadi untuk total asetnya kita jumlahkan saja apakah sudah balance atau belum. Caranya tinggal kita jumlahkan akun kas, terus piutang, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, akumulasi penyusutan peralatan. Kita totalkan saja. Total aset menunjukkan saldo 65.900.000. Lalu untuk total hutang dan modal apakah sama? Kita cek. Caranya kita jumlahkan total hutang sebesar 2 juta ditambah 63.900.000. Jawabannya sama, yaitu 65.900.000. Jadi antara total aset dan total hutang ditambah modal itu sudah balance. Jadi 95.900.000 rupiah.